Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Putri Anjani dengan NIM 124331308 dengan kelas A PG PAUD Istanbul 2024 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. M. Irfan SPD MOR. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 6 yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Selamat menyaksikan teman-teman. Teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian yang ke A. Nah, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Nah, apa sih etika itu? Nah, dalam percakapan kita sehari-hari, dalam tulisan ataupun yang sering seseorang menyebutkan istilah etika itu, meskipun sangat sering pula seseorang menggunakannya secara tidak tepat. Nah, sebagai contohnya penggunaan istilah etika. Nah, dalam kita pergaulan terhadap teman-teman kita, terhadap orang lain, sebagai contohnya etika jurnalistik atau etika kedokteran dan lain-lainnya. Nah, padahal yang dimaksud adalah etiket, bukan etika. Nah, etika harus dapat dibedakan dengan etiket. Nah, etika adalah kajian ilmiah yang terkait dengan etiket ataupun moralitas. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ke B itu yang dimana Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pada hakikatnya Pancasila itu merupakan suatu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar. Nah, yang dimana di dalamnya terkandung dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu merupakan pilihan-pilihan nilai yang digunakan dasar atau landasannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, menjunjung tinggi yang artinya itu adanya kemajuan dan kesejahteraan warga ataupun masyarakat Indonesia yang menjadikan nilai Pancasila itu sebagai landasan dan pengaruh atau pengarah tingkah lakunya. Nah, Pancasila juga sebagai sistem etika yang dimana berarti Pancasila merupakan kesatuan Pancasila, sila-sila Pancasila itu yang berhubungan saling bekerja sama untuk suatu tujuan, secara keseluruhan mempunyai suatu kesatuan yang utuh. Nah, yang dimana Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut Tani Rija dan kawan-kawan pada 2012 ayat 72. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian C, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, perlu berarti dikatakan kita itu perlu beretika dalam sistem Pancasila. Nah, perlu karena ditempatkan sebagai sistem etika yang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada satu aspek struktural atau material, nah tetapi juga dapat ditentukan oleh kualitas moral dan etika warga negara. Nah, dalam konteks ini Pancasila itu berfungsi sebagai sumber nilai dan norma etik yang dimana memberikan arah, batas, serta orientasi bagi perilaku individu maupun kolektif dalam kehidupan kebangsaan. Etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa meliputi yang pertama itu ada etika sosial dan budaya, yang kedua ada etika politik dan pemerintahan, yang ketiga itu ada etika ekonomi dan bisnis, yang keempat itu ada etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima itu ada etika keilmuan, nah yang terakhir itu ada etika lingkungan. Sekarang kita masuk pada bagian D, Pancasila itu sebagai sistem etika politik Indonesia. Nah, Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Nah, ini mengandung pengertian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan oleh kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat maupun oleh penguasa. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis jika selalu berpijak pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah,
problem implementasi etika itu dewasa ini menurut Mahfud MD pada 2012 ayat 5-9 yang dimana karena adanya pengabaian moral dan etika berlangsung secara masif di hampir semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, etika ini mengalami proses margiliasi secara serius sedemikiannya pergeseran nilai akibat transaksi informasi global dan pola pikir pragmatis materialisme telah berimbas pada pemikiran etika. Nah, di pentas politik, etika politik sudah mengalami tiarap yang dimana di bidang pemerintahan, etika aparat pemerintahan semakin merosot di bidang sosial, etika dalam pergaulan antar sesama warga semakin tergerus oleh berbagai hal, mulai dari pergeseran nilai sebagai imbas modernitas, derasnya arus informasi yang tak terbendung, sampai merusaknya kembali politik identitas, yang dimana makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, yang pertama itu ada makna aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara. Nah, yang dimana ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu sebagai pencipta alam dan semesta beserta isinya. Nah, keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan. Nah, kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu makna nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan Maha Esa itu mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nah, teman-teman, nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk negara atau memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif terhadap antar umat beragama. Masuk pada bagian yang ketiga, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang dimana toleransi dan sikap menghargai agama atau umat kepercayaan lain ternyata belum sepenuhnya dapat disadari atau diwujudkan. Nah, tentu saja karena adanya golongan-golongan tentu yang memiliki paham bahwa hanya kepercayaan atau hanya ajaran agama sajalah yang paling baik dan benar. Nah, pandangan atau paham seperti ini dapat menimbulkan atau mengundang konflik serta gejolak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.